Wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa la amma ba'd. Ibu-ibu yang sangat saya muliakan, surah Al-Fatihah itu surah yang sangat penting sekali karena dia disebut sebagai Ummul Kitab, induknya Alkitab, di mana semua surah, semua ayat itu menafsirkan surah Al-Fatihah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap semua wahyu Allah yang pernah Allah turunkan terangkum dalam kitab, dalam empat kitab besar, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Tapi empat-empatnya ini terangkum di dalam surah, terangkum di dalam Al-Quran. Al-Quran terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Mungkin kita bertanya, yang Taurat itu di mana kalau di dalam Al-Quran? Yang Injil yang mana? Yang Zabur yang mana? Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "U'titu as-sab'at tiwala makana Taurat." Aku diberi 7 surat panjang sebagai gantinya Taurat. Jadi kalau mau tahu isinya Taurat ada di 7 surah yang panjang. Dimulai dari Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, ya. Satunya lagi At-Taubah dengan Al-Anfal dijadikan satu karena eh, nafasnya sama tentang jihad, tentang perang. Itu yang Aisyah katakan, barang siapa menguasai 9 surah pertama dari Al-Fatihah sampai At-Taubah, maka dia adalah seorang ulama, seorang yang alim. Dia kuasai ayat-ayatnya, latar belakang sejarahnya, dia kuasai isi kandungannya, pesan-pesannya, ya fikih kehidupannya, dia kuasai semua kaedah-kaedah yang ada di ayat itu, hukum-hukum yang berkenaan dengan ayat-ayat di 9 surah pertama itu. Maka dia adalah seorang ulama, seorang yang alim, yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia katakan tentang agama atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa u'titu al-mi'ina makanal Injil. Aku diberi surah-surah yang ayatnya kurang lebih 100 itu sebagai gantinya Injil. Siapa yang ingin tahu Injil itu di mana, seperti apa isinya? Di surah-surah yang isinya sekitar 100 ayat kurang lebih. Wa u'titu at-tawasin makana zabur. Aku diberi surah yang awalnya tosin sebagai gantinya zabur. Wa fudiltu bil hawamim wal mufassal. Dan aku diberi kelebihan oleh Allah dengan surah-surah yang dimulai dengan hamim dan surah-surah pendek. Lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Di mana nabi-nabi sebelumku tidak diberi yang seperti surah-surah yang didahului dengan hamim dan surah-surah yang pendek-pendek itu. Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sedemikian besarnya itu Al-Quran itu terangkum dalam surah Al-Fatihah. Dan diletakkannya di awal. Yang berarti dia adalah seperti namanya Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu memiliki banyak nama. Apa saja itu namanya? Ini dia surah Al-Fatihah ya. Kita sudah. Ini dia namanya Al-Fatihah, As-Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim, Ar-Ruqyah, Al-Waqiyah, Asasul Quran, Umul Kitab, As-Salah. Al-Fatihah artinya pembukaan. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Al-Quran Al-Azim, bacaan yang sempurna, yang agung. Ar-Ruqyah, jampi. Al-Waqiyah, penjagaan. Asasul Quran, dasarnya Al-Quran. Umul Kitab, induknya Al-Kitab. As-Salah artinya salat atau doa. Ya, itu uh, nama-namanya ya. Disebut Al-Fatihah karena dia pembuka. Ya, karena dia sebagai pembuka atau pembukaan di dalam
Al-Quran. Disebut As-Sab'ul Mathani sebagai 7 ayat yang diulang-ulang karena dia dibaca setiap sholat. 17 kali kita membacanya minimal. Disebut Al-Quran Al-Azim sebagai bacaan yang sempurna, yang agung. Karena ini ada suara bocor. Ada yang mau ditanyakan? Ya sudah tadi Ibu Elisa yang bocor. Tafadhol Ustaz. Jadi disebut Al-Quran bacaan yang sempurna, yang agung. Karena ini bacaan ini paling mudah dihafal. Ya, sempurna dia. Dari sisi isi kandungannya. Dimulai dari bagaimana kita harus menyebut nama Allah sebelum yang lain disebut. Sebagai pelajaran bahwa apa saja yang hendak kita lakukan harus ikhlas karena Allah. Sifat Allah yang menciptakan jagat raya dengan pemeliharaannya yang sempurna, dengan kekuasaannya yang sempurna, sifat Allah yang um, sebagai ide dari penciptaan jagat raya ini yaitu kasih sayang. Bahwa Allah itu bukan sekedar kasih sayang, tapi Allah menguasai hari pembalasan. Bahwa semua yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang sia-sia, pasti akan dibalas oleh Allah. Entah baik, entah buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun akan ia lihat besok di hadapan Allah. Demikian juga sebaliknya, sekecil apapun perbuatan dia yang buruk akan dia lihat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa adilnya Allah dan tidak ada satupun makhluk Allah yang dizalimi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah juga mengajarkan kepada kita untuk konsisten, untuk kita berpegang teguh dengan uh, pernyataan kita bahwa kita hanya beribadah kepada Allah, kita juga hanya berdoa kepada Allah. Beribadahnya hanya kepada Allah, berdoanya juga hanya kepada Allah. Lalu Al-Fatihah mengajarkan kepada kita bagaimana kita berjalan ini di atas jalan yang lurus, memiliki komunitas yang saleh, yang salehah. Bukan komunitas yang dibenci oleh Allah atau komunitas yang tersesat. Demikian secara globalnya tuh dari sisi isi, dari sisi bahasa, dahsyat luar biasa. Ya. Al-Quran, Al-Fatihah juga disebut sebagai ar-ruqyah, sebagai jabti. Ada seorang sahabat berbicara dengan kawan-kawannya, kita sudah lapar. Jadi bagaimana? Jadi kita harus mampir di rumah kepala suku supaya kita dijamu. Mampirlah mereka, tapi tidak dijamu. Ya mereka pergi. Setelah pergi, ada yang menyusulnya. Ya, pembantunya kepala suku tadi. Dia katakan, orang-orang soleh ini kita punya kepala suku itu pingsan karena digigit kalajengking. Siapa yang bisa obati? Terus satu sahabat mengatakan, saya bisa obati. Nah, tapi saya kalau dia sembuh minta 2 ekor kambing. Sip, siap. Jadi dia baca Al-Fatihah, setiap selesai baca Al-Fatihah diambil ludahnya dioleskan pada bagian yang tersengat kalajengking tadi. Sampai akhirnya sembuh seperti tidak terkena apapun. Ya. Lalu diberikanlah hadiahnya atau bayarannya berupa 2 ekor kambing. Dan mereka katakan, ayo kita sembelih, kita sudah lapar. Ya, lalu dikatakan enggak, kita tanya dulu kepada Rasulullah ini boleh enggak nih. Ya, sampainya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tersenyum. Rasul mengatakan, dari mana kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya, tanda Rasulullah setuju. Ya. Ini dari sisi nama dulu ya, kita bicara tentang Al-Fatihah. Terus Al-Fatihah juga disebut Al-Waqiyah, penjaga. Baca Al-Fatihah, terjaga kita dari sentuhan sihir, dari sentuhan
santet dari sentuhan setan. Al-Fatihah. Dahsyat sekali Al-Fatihah menjaga kita dari segala bahaya dan dia akan menjadi penyebab kita terhindar dari api neraka. Maka disebut Al-Waqiah. Disebut asasul Quran, dasarnya Al-Quran karena semua ayat-ayat, semua surah-surah di dalam Al-Quran itu menafsirkan surah surah Al-Fatihah. Ya, dasar-dasar hukumnya semuanya ada dalam surah Al-Fatihah. Entah itu berupa akidah, entah itu berupa fikih, ya, entah itu berupa akhlak, itu ada di dalam Al-Fatihah. Disebut juga Ummul Kitab, induknya Alkitab. Ya, kenapa? Karena surah Al-Fatihah ini menjiwai seluruh Al-Quran. Ya. Nah, yang terakhir adalah disebut as-salah. Ya. Disebut as-salah ini ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj." Fahiya khidaj, fahiya khidaj ghairu tamam. Siapa yang sholat tapi tidak membaca surah Al-Fatihah, maka itu pincang. Pincang, pincang, tidak sempurna. Lalu Abu Hurairah ditanya, kalau kita di belakang imam bagaimana? Apakah kita baca? Iqra biha fi nafsika. Bacalah Al-Fatihah itu di dalam dirimu, di dalam hatimu. Ya. Atau dibaca dengan suara lirih yang sekira-kira terdengar oleh telinga sendiri. Kenapa? Fa'inni sami'tu Rasulullah. Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu salata. Aku bagi salat atau qasamtu, ya. Qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku bagi as-salah, maksudnya surah Al-Fatihah 50-50 antaraku dan hambaku. Wali 'abdi masa, dan hambaku berhak memperoleh apa yang ia minta. Faidha qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamidani abdi. Apabila hamba itu mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam, Allah menjawab, hambaku memujiku. Apabila hambanya mengucapkan ar-Rahman ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku memujiku lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkan. Apabila hambanya membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini garis pemisah antaraku dan hambaku. Hambaku berhak memperoleh apa yang ia minta. Dari iyyaka na'budu sampai bismillahirrahmanirrahim itu untuk Allah. Dari wa iyyaka nasta'in sampai waladhdallin itu untuk hambanya. 50-50. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, Al-Fatihah terangkum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Intinya tuh Quran tuh di situ. Intinya adalah tauhid. Intinya Al-Quran itu ajaran tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah, meminta juga hanya kepada Allah. Ya. Apabila hambanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang tersesat. Lalu Allah mengatakan, hadza li'abdi wa li'abdi masal. Ini untuk hambaku. Hambaku berhak memperoleh apa yang ia minta. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi saat kita sholat itu terjadi dialog besar antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini jawaban Allah, hamidani, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujiku.
Malik yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah katakan majadani abdi, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allah katakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal, ini antaraku dan hambaku berhak memperoleh permintaannya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah jawab, hadza li abdi wa li abdi masal, ini untuk hambaku, ia berhak memperoleh permintaannya. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah. Sekarang kita coba renungi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Coba kita lihat gambar sebelah kiri. Ini orang terjadi hujan berlindung dengan payung. Sementara ada orang terkena hujan, perlindungannya itu bangunan yang kokoh. Masuk ke dalam bangunan, sama sekali tidak akan terkena air hujan. Dengan payung perlindungan ini lemah saja. Ya, meskipun itu telah lebih baik daripada kalau tidak memakai payung. Tetapi pasti terkena juga air. Tapi kalau perlindungannya kokoh, nggak bakal kena. Ya, baik. Tapi sehebat-hebat perlindungan, kalau kita berlindung dari syaitan, dengan payung begitu kan tidak begitu. Perlindungan Allah paling kokoh. Ya, kenapa? Karena setan melihat kita, tetapi setan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi apa sebenarnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Apa itu sebenarnya? Itu sebenarnya kalau terkutuk atau rajim itu artinya dirajam, ya memang setan itu dirajam. Ya. Jadi terkutuk dengan karena dilaknat, tapi terkutuk juga seperti yang ada dalam surah Al-Mulk ayat 5 ini. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh benar-benar kami telah hiasi langit yang paling dekat bimasabiha, dengan lampu-lampu. Waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami telah jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat perajam untuk setan. Wa atadana lahum 'adzabas sa'ir, dan kami siapkan untuk mereka siksa yang membakar. Illa man khatifal khatfata fa'atbahu shihabun thaqib. Ya, tetapi barang siapa di antara jin, di antara setan itu mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suhu api yang cemerlang. Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Sungguh benar-benar kami telah jadikan langit, kami telah letakkan di langit itu burujan. Ya. Buruj itu rasi, ya, rasi-rasi bintang. Wa zayyanaha lin-nadhirin, dan kami hiasi langit itu untuk orang-orang yang melihatnya. Wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim, dan kami jaga langit itu dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Illa man istaraqas sam'a, kecuali setan yang mencoba-coba untuk mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, fa'atba'ahu syihabun mubin. Ya, yang lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan bahwasanya sebelumnya kami selalu menduduki beberapa tempat di langit, ya, untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Faman yastami'il 'ana yajid lahu shihaban rasada. Tetapi sekarang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, ini adalah ayat-ayat, maaf, saya coba apa namanya terangkan sekilas ya. Jadi ayat-ayat tadi yang saya baca itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa
setan itu bukan sekedar dilaknat, tapi setan itu apabila dia mencoba-coba untuk menerobos langit, itu akan dilempar dengan bintang. Jadi seperti apa itu? Kalau bintangnya besar sekali, setannya seperti apa besarnya? Ya, jangan pernah bandingkan ukuran setan dengan ukuran manusia, karena dimensinya berbeda. Demikian besarnya, tapi demikian kecilnya dia untuk dimensi kita. Maksudnya untuk dimensi kita itu begini. Itu kan bintang itu menurut kita sangat besar sekali, ya. Berarti kalau bintangnya sangat besar sementara jin itu atau setan itu dilempar pakai bintang, ya. Jadi bintangnya itu ya seperti batu saja, berarti besar sekali kan itu. Besar sekali. Tapi jin itu untuk dimensi tertentu, ya, menurut logika kita itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, um, barang siapa yang terbangun di malam hari, dia katakan, uh, man istayqadha min naumihi. Siapa yang uh, idza istayqadha ahadukum min naumihi, apabila seorang terbangun dari tidurnya, falyastanfir thalathan, maka hendaklah dia beristighfar 3 kali. Dia hirup air dengan hidung, terus dia buang 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat. Fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Karena setan itu bermalam di batang hidung dia. Kecil bagi kita, besar bagi dia. Ya. Dan ini adalah satu hal yang sangat teka-teki sekali untuk urusan jagat raya ini. Nah, jagat raya ini tidak sesederhana yang kita lihat. Ya, ukuran-ukurannya beda-beda. Kita baru mengetahui ukuran paling cepat itu adalah eh, cahaya, kecepatan cahaya. Yang sekarang sedang digugat oleh para ilmuwan bahwa di sana ada kecepatan yang lebih dahsyat daripada kecepatan cahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, jadi itu setan ya. Maka kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu di dalam hati kita itu harus kokoh betul bahwa kita meminta perlindungan perlindungan itu kepada yang maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala tidak akan terkalahkan itu perlindungan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan setan. Jangan. Apabila kita mengucapkan bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka kita telah berlindung kepada yang maha maha kokoh, ya maha kuat, maha dahsyat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ini ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi pelajarannya apa tuh? Ya, pelajarannya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, ini di antara Asmaul Husna, nama-nama yang indah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau orang Kristen mengatakan mana ada ajaran kasih dalam dalam Islam, nggak ada adanya di Kristen, itu sangat gegabah, itu bodoh sekali. Ya, Al-Quran baru di awal sudah Bismillahirrahmanirrahim, bukankah itu ajaran kasih sayang? Ya, basmalah disebut pertama kali sebagai ajaran ikhlas karena Allah dalam memulai segala hal. Jika Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kita harus selalu optimis, bekerja, berjuang dengan penuh harap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu itu beberapa pelajarannya. Itu beberapa pelajaran dari Bismillahirrahmanirrahim. Paling inti adalah disebut nama Allah pertama kali itu supaya apa saja kita lakukan, kita ingat Allah bahwa segala yang kita lakukan tujuannya hanya karena Allah, bukan yang lainnya. Oh, itu yang dahsyatnya. Itu yang dahsyat. Karena kalau tujuan apa saja karena Allah, pasti akan jujur, pasti tidak akan menyakiti, pasti tidak akan menipu. Ya, apalagi korupsi kalau urusan nafkah ya. Nah, terus lebih lagi
apa namanya? Setelah itu paling penting adalah memahami Ar-Rahmanir Rahim itu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukan sekedar ini Asmaul Husna, ya Asmaul Husna. Tapi bagaimana kita sopan santun dengan Asmaul Husna itu yang paling penting. Ya, apa sopan santunnya? Ya kalau kita tahu Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita harus selalu optimis dalam bekerja, optimis dalam berjuang. Kenapa? Karena kita berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang Allah nilai itu adalah usaha kita, perjuangan kita. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah, ini ya, surah Yusuf ini ya mengajarkan kepada kita, innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak berputus dari rahmat, tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Jadi putus asa itu adalah uh, satu sikap yang hanya pantas disandang oleh orang-orang kafir. Orang beriman tidak boleh. Ya. Jadi jangan putus asa jika kita beriman. Kalau begitu bagaimana? Bikin rencana yang besar, supaya tujuannya ridho Allah, pasti berkah dan mulia. Jangan silau dengan perolehan dunia orang kafir. Itu hanya dunia. Ya, di akhirat mereka di neraka. Ya. Baik, ayat kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam. Segala pujian milik Allah. Oleh karenanya jangan pernah ingin dipuji dan jangan memuji kecuali karena Allah. Allah Maha Pengasih, Penyayang, terpuji menciptakan seluruh alam dan menyempurnakannya dengan berbagai aturan dan ukuran yang akurat. Ya, pelajaran penting. Susu binatang ternak, ya, Allah menciptakan, dan dia pula lah yang memenuhi segala kebutuhan ciptaannya dengan segala aturannya. Ini dalam surah An-Nahl ayat 66. Ya, maaf belum nggak sempat karena nggak sempat diterjemah. Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. An-Nahl ayat 66. Ini pelajaran dari Alhamdulillahirrabbilalamin, salah satunya. Apa kata Allah? Sesungguhnya ada pelajaran penting di dalam binatang ternak. Pelajaran penting bagi kalian semua. Apa kata Allah? Kami senantiasa memberi minum kalian dari apa yang ada di dalam perutnya. Perut binatang ternak. Yang itu mengalir antara tai dan darah. Berupa susu yang murni, yang menyehatkan bagi orang yang meminum. Ya, susu mengalir antara tai dan darah. Yang dimakan rumput, jadi tai, jadi darah, jadi susu. Susu mengalir antara tai dan darah. Dan tidak bau tai, tidak bau darah. Ya, lihat bagaimana ibu yang mengandung, ya secara otomatis kelenjar payudaranya membesar. Begitu bayinya keluar, otomatis air susunya keluar. Dari mana itu? Diproses di perut, diproses di perut, ya. Dan susu itu mengalir, ya. Memang itu masuk ke kelenjar melalui apa kalau tidak melalui uh, apa namanya alat atau organ yang di situ pasti ada darahnya kan, tapi tidak bau tai, tidak bau darah. Ya, ya itu dahsyatnya Alhamdulillahirabbil alamin, itu contoh aja. Ya, baik. Jadi bukan Allah ciptakan manusia terus ditinggalkan begitu, enggak. Allah kasih itu susunya. Baik. Ar-Rahmanir Rahim ini sudah lewat di Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan seluruh alam, dasarnya adalah kasih sayang. Ya, jagat raya ini Allah ciptakan dasarnya kasih sayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan putus asa, terus optimis, berjuang terus, ikuti aturan Allah. Itu ya. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan.
Ya, pelajaran pentingnya apa? Iman kepada hari pembalasan. Bahwa hari pembalasan itu ada. Dimensi akhlak untuk menghadapi hari pembalasan. Ya. Jadi karena ada pembalasan, akhlak harus dijaga. Karena yang dibalas itu akhlak. Ya. Surga dan gambarannya. Neraka dan gambarannya. Manusia bebas memilih. Semua akan dibalas. Mengelola kenikmatan agar mendapat ridho dan rahmat Allah. Menjauhi maksiat agar tidak terkena hukum, tidak terkena hukuman. Semua perbuatan akan kembali pada pelakunya. Baik. Ini di antara pelajaran singkatnya. Jadi kalau Allah itu menguasai hari pembalasan, apa tuh artinya? Artinya adalah bahwa tidak ada perbuatan yang tidak dibalas. Ya, karena kalau tidak dibalas itu bertentangan dengan Ar-Rahmanir Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Kalau tidak ada balasan, paling enak orang yang berbuat jahat. Tapi kalau dengan dibalas, kalau ada balasan, ada pembalasan, tidak selesai manusia dengan kematiannya. Dia mati pasti akan ada perhitungan. Orang berbuat baik, dia mati ada perhitungan. Orang jahat, dia mati ada perhitungan. Dibalas. Jadi mesti iman kepada hari pembalasan. Jadi kalau begitu, kalau kita iman kepada hari pembalasan, pasti kita akan berhati-hati. Akhlak kita akan kita pasang dengan sebaik-baiknya. Ya, kenapa? Karena kita tahu ada surga dan neraka, gambaran-gambarannya seperti apa. Ya, meskipun ya kita tahu manusia itu bebas memilih, ya, bebas memilih. Faman syaa'a falyu'min, mau beriman silakan. Wa man syaa'a falyakfur, mau kafir juga silakan. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Apa katanya? Ya, memang kalian mau beriman silakan, mau kafir silakan sesuai dengan pilihan kalian. Tapi semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Dan justru pertanggungjawaban itu diminta karena kalian melakukan perbuatan dengan memilih. Atas pilihan itulah kalian dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah kasih tahu ini surga, ini neraka. Maka Allah mengatakan inna atadana lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang yang zalim adalah neraka. Kami siapkan neraka yang jilatan apinya mengepung mereka. Wa yastaghithu yughathu. Kalau mereka minta minum, mereka dikasih minum. Bima ingkal muhli yashwil wujuh. Dengan air seperti timah yang mendidih yang bisa membakar wajah. Bisa syarab wa sa'at murtafaq. Itu seburuk-buruk minuman. Itu seburuk-buruk fasilitas yang Allah berikan untuk mereka yang ada di neraka. Oh. Jadi kalau begitu bagaimana? Kalau begitu, semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mestinya kita kelola untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita berbuat itu dengan rahmat Allah, dengan rezeki Allah. Kita harus kelola, kita harus manage. Ya, jangan dengan maksiat, dengan rezeki Allah kita berbuat maksiat. Ya, kenapa? Karena setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Ya, jangan pernah gegabah dalam kita berbuat. Berbuat kecil, berbuat besar, salah, baik, semua akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kita di ayat udah mau 1 jam baru sebentar. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi apa ini? Ini adalah paket ya. Ibadah dan doa itu satu paket. Beribadahnya hanya kepada Allah, berdoanya pun harus hanya kepada Allah. Ya, terus dalam ibadah itu ada aturan. Nah, aturan ibadahnya harus hanya dari Allah. Jadi, pelajari Al-Quran, pelajari As-Sunnah. Jadi, nggak bisa kita beribadah, kita bikin aturan sendiri. Ya, ini kaidah-kaidah ibadah. Pertama, syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya ibadah itu haram kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut tidak haram. Yang ketiga, tidak ada qiyas dalam ibadah. Yang keempat, qiyas yang bertentangan dengan nas itu tidak boleh, batil. Baik. Um,
Ada. Dan sering kita dengar bahwa orang beriman tidak dijamin masuk surga. Itu keliru. Ya, seorang alim tadi mengatakan ada dasarnya. Innahu la yudkhila ahadan al-jannata amaluhu. Sesungguhnya tidak akan seseorang yang amalnya bisa memasukkannya ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana. Rasul mengatakan tidak juga saya. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin minhu wa fadl. Kecuali Allah sempurnakan aku dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi dia katakan tidak ada jaminan, kan Rasul saja tidak dijamin. Itu bukan. Itu maksudnya tidak ada orang yang amalannya bisa memasukkannya ke dalam surga kalau amalannya tidak diterima. Tapi kalau amalannya diterima, sekecil apapun amalan bisa menyebabkan orang itu masuk surga. Itu yang Allah katakan jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan akan apa yang pernah mereka mereka kerjakan. Jadi sekarang yang kita pikirkan bagaimana supaya amalan itu diterima. Tidak akan diterima amalan itu kecuali kalau Allah merahmatinya. Kapan itu rahmat itu kita peroleh sehingga amalan itu bisa diterima? Apabila memenuhi dua syarat. Syarat pertama, ikhlas karena Allah. Tujuannya karena Allah. Murni. Yang kedua, ittiba, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu syaratnya, bagaimana itu? Ya harus kita belajar. Kita pelajari Al-Quran, pelajari hadis, belajar. Terus kaidah penting juga, ya al aslu fil ibadati at-tahrim illa ma dalla dalilu ala khilafihi. Ya, hukum asalnya ibadah itu tidak boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa ibadah itu boleh. Ya, ibadah itu tidak haram, harus ada dalil. Ya. Oh, sholat maghrib kan itu witrun nahar, witirnya siang. Ya, kalau malam itu kan witirnya malam, habis sholat tahajud. Witir bisa 7 rakaat, maghrib juga bisa dong 7 rakaat. Yang penting witir tidak bisa. La qiyasa fil ibadah. Tidak ada qiyas dalam ibadah. Ya. Dan qiyas itu tidak boleh bertentangan dengan nas. Tidak boleh bertentangan dengan nas. Itu pelajaran pentingnya ya. Oh, Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kemudian ayat berikutnya adalah uh, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat 6 ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa itu jalan yang lurus? Beliau menjawabnya dua, Islam. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Al-Quran. Jadi apa itu? Jadi jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan Islam. Islam itu hidayah global, Al-Quran itu hidayah rinci. Nah ya, itu kesimpulan. Tapi sebenarnya ya, apakah ada Islam tanpa Al-Quran? Kalau menurut saya, Al-Quran dan Islam itu harus identik. Anda beragama Islam, itu artinya Anda beragama Al-Quran. Islam itu isinya Quran. Jadi sebenarnya ya, tidak pantas orang Islam tidak belajar Al-Quran itu. Nggak pantas. Karena Islam itu nama. Ya, isinya secara physically ada di dalam Al-Quran. Isinya Islam tuh. Ya, itu sih mestinya ya. Jadi orang Islam mesti belajar Al-Quran. So, bagaimana tidak? Allah katakan, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca tuh Alkitab yang diwahyukan kepadamu. Wa aqimis sholat, tegakkanlah sholat. Inna sholat tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu melarang perbuatan keji dan mungkar. Di mana sholat melarang perbuatan keji dan mungkar? Ya di Al-Quran. Larangan-larangannya ada di dalam Al-Quran. Tuh. Ya. Baik.
Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah kau beri kenikmatan. Siapa itu? Jalannya orang-orang yang telah Allah beri kenikmatan adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi kalau begitu apa? Mempelajari cara dan semangat hidup para nabi, syuhada dan salihin itu uh, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai kondisi dan situasi yang tepat. Jadi bagaimana ya? Pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, semisal orang-orang Yahudi. Bukan jalan orang-orang tersesat, semisal kaum Nasara. Jalan yang lurus adalah jalan tengah, di mana ilmu diamalkan dengan sebaik-baiknya. Ya, secara garis besar, manusia terbagi menjadi tiga, moderat, ekstrem kiri, ekstrem kanan. Ya, ini pola ya kesimpulan. Jadi bagaimana itu? Dimulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, ya, kita katakan itu bersyukur, terus harus ikhlas, cari sahabat tuh yang saleh, yang saleha. Komunitas tuh harus komunitas yang saleh. Ya, bukan komunitas yang dibenci oleh Allah, komunitas yang tersesat. Jadi harus waspada terhadap sahabat yang jahat. Ya, pusat Asmaul Husna itu ada di mana? Ada di Ar-Rahmanir Rahim. Kita tuh harus istiqomah. Kita harus bersiap menghadapi akhirat. Persatuan umat itu harus dijaga, harus dibangun. Ya, terus setelah itu apa? Ya, ini kasih sayang Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi harus optimis. Ya, harus optimis, harus berjuang karena di situ ada kasih sayang Allah. Ya, kita itu harus ikhlas. Perbuatan kita harus terpuji, harus peduli kepada sesama, harus memiliki tanggung jawab yang besar. Ya, Allah itu adil. Ya, jadi kita juga harus adil dalam memberikan balasan sesuai amal. Beribadah itu harus dengan ilmu yang benar. Mempelajari dan mempraktekkan Al-Quran dan As-Sunnah itu dituntut. Ya, al-wara, al-wala wal bara itu belajar dari sejarah. Ya, ini apa namanya? Uh, Maaf ya karena waktunya saya terbatas sampai jam 8 kemudian saya harus pergi ya. Itu dulu Bu Emi Baik, baik ya Ustadz. supaya masih ada Baik. 13 menit. Iya, eh, sampai jam 8 tuh sampai jam 8.15 Ustadz ini. Oh ya, boleh silakan. Baik, baik. Barangkali ini karena menarik sekali, sungguh padat tadi yang disampaikan Ibu sekalian. Baik, Ibu bisa langsung aja raise hand untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz. Silakan Ibu-ibu. Ya, silakan Ibu dibuka saja mic-nya langsung bertanya. Ini dari coba saya ke Bu Meta dulu nih. Silakan Bu Meta. Ini ada Dokter Aida. Aha. Ya, Saya begitu. mohon maaf tergesa-gesa ya karena mengingat waktu. Kalau enggak bisa 2 jam ini pembahasan kayak gini. Sebenarnya ini apa namanya membutuhkan waktu yang cukup, tapi tidak apa-apa. Itu sudah ada gambaran secara umum. Nah, sekarang untuk kembali kepada pada sholat tadi kan. Kadang kan kita begitu sholat baca Al-Fatihah udah amin aja gitu. Nah, bagaimana untuk lebih menambah khusyuk kita pada sholat ini sehingga dengan menambah memahami Al-Fatihah ini tentunya diharapkan lebih khusyuk karena itu problem yang selalu jadi perjuangan kan untuk semua orang ketika sholat itu. Nah, mungkin itu sambil menunggu dari ibu-ibu, mungkin dari saya ini Ustadz. Al-Fatihah itu kan begitu Ya. begitu dahsyat ya maknanya untuk pengobatan dan lain-lain. Nah, ini kalau mengirim Al-Fatihah, sering kan kita kalau ada yang Satu-satu, sakit, ada satu-satu, apa satu-satu, satu-satu, satu-satu. Tanyanya satu-satu, satu-satu. satu-satu ya Yang mana nih mana Pak? nih? Satu-satu, Ya, yang mau ditanya satu-satu. ini mengirim Al-Fatihah, Ustadz. Mengirim Al-Fatihah itu Itu bagaimana? itu kurang penting, itu kurang penting. Yang tadi saja satu. Oh, Bagaimana caranya kita sholat satu-satu, satu-satu. betul itu ya. Boleh Tuh. Ustadz? Jadi orang-orang mau tanya tuh satu-satu fokus karena ini ilmu ini
ilmu ini besar sekali. Ya. Ya, Terutama dalam urusan aplikasi sholat kita supaya sholat kita khusyuk baca sholat. Tadi kan Ibu Emi kan bilang tahu-tahu amin aja, ya kan? ya, tak tuh udah ambil aja. Oh, baik. Em, begini, itu kan ada hadis ya. Suara saya terdengar. Alhamdulillah, jelas Ustadz. Ya. Jadi eh, hadisnya mengatakan eh, inna rajula la yusalli salata wala yahsun eh, min salatihi illa sudusaha wa illa usyraha wa innahu yuktabu min salatihi ma yaqilu minha atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan seseorang melakukan sholat yang ditulis itu yang dia sadar dari yang diucapkannya itu. Sehingga ada orang sholat yang tertulis sebagai sholat itu cuma seperenamnya, sepersepuluhnya. Karena waktu sholat itu bacaan lancar, tapi otaknya kemana itu? Ya, konsentrasinya kemana? Nah, itu yang menyebabkan nilai sholatnya itu terkadang tidak sampai 50%. Ya, tuh, maka ada sholat-sholat sunnah untuk menambal, ya, menambal nilai yang kurang tadi. Banyak sholat-sholat sunnah itu akan menambah nilai. Itu pertama yang harus diingat ya. Terus yang kedua, orang membaca Al-Fatihah itu harus sadar diri. Apa maksudnya sadar diri? Ya, sadar diri bahwa kita ini seorang hamba Allah. Jadi bagaimana selayaknya hamba Allah ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita sedang memuji Allah. Ya, kita sedang berdialog dengan Allah. Itu makanya saya buka tadi saya bikin bikin tulisannya itu maksudnya supaya supaya itu masuk ke dalam hati kita. Saat itu kita sedang berdialog dengan Allah. Layaknya seorang hamba berdialog dengan Tuhannya. Ya, kita merasa kecil di hadapannya. Kita memujinya, kita bermanja kepadanya. Nah, dengan sikap seperti itu rasa cinta kepada Allah itu akan semakin bersemi, akan semakin kuat. Sebaliknya kita harus memperlihatkan rasa takut luar biasa. Karena semua akan dibalas. Takutnya di mana? Takutnya kita ini banyak berbuat dosa. Ya, memohon agar Allah hapuskan dosa-dosa. Kita memohon kepada Allah agar Allah bimbing kita ke jalannya yang lurus. Kita memohon agar Allah kumpulkan kita bersama para nabi, siddiqin, syuhada, dan saleh. Kita memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari komunitas yang Allah murkai, komunitas yang tersesat. Begitu terus kita berdoa kepada Allah. Saat baca Al-Fatihah itu paling penting itu. Paling penting merasakan nikmatnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Ibnu Umar misalnya. Ibnu Umar itu kalau baca Al-Fatihah itu mesti lambat dia. Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Jadi ada jeda. Ditanya kenapa? Saya ingin merasakan jawaban Allah atas ayat-ayat Al-Fatihah yang saya baca. Begitu dia mencoba untuk menikmati itu. Meskipun dia tidak mendengarnya, tetapi dia telah membacanya, telah mendengar dari Rasulullah SAW akan jawaban Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita membaca ayat-ayat dari surah Al-Fatihah. Itu deh Bu. Ya. Jadi bagaimana tuh kita baca Al-Fatihah, kita menghadap Allah yang Allah Tuhan semesta alam, yang maha besar, yang maha agung. Ya, kita mengagungkannya. Tapi kita juga bermanja. Kita bermanja kepada Allah, kita minta
Oh, permintaan yang besar sekali agar ditunjukkan ke jalan yang lurus. Permintaan yang tidak ada yang lebih besar daripada itu. Ya, ya. Kita juga, tapi kita juga takut kepada Allah. Takut kalau kita ini banyak salah terus, terkadang tidak merasa, terkadang takut, takut, takut akan kesalahan kita. Nanti dibuka kesalahan kita di hadapan banyak manusia. Aduh, nggak bisa dibayangkan. Kalau isi hati ini wahussila ma fi sudur, dibuka apa yang di dalam hati, dipaparkan, diperlihatkan. Aduh, malu, malu, malu. Ya, begitu mestinya kita saat membaca Al-Fatihah. Silakan. Saya kira itu dulu deh. Satu Baik, dulu. Ustaz. Syukran Ustadz. Ini sejalan dengan itu ada pertanyaan di chat dari Ibu Lim Teti. Kemudian nanti ada raise hand dari Kak Susi Pohan. Ibu Lim Teti menanyakan, sholat bagaimanakah yang dikatakan khusyuk? Itu dari Ibu Lim Teti. Silakan Ustadz. Ya, jadi khusyuk ini ada beberapa itunya ya, beberapa standarnya. Standar pertama, standar pertama, apabila kita merasakan sholat itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kalau kita butuh dengan sholat, mesti kita khusyuk. Masalahnya kita butuh sholat apa tidak? Ya, orang dalam keadaan terjepit, buru-buru sholat. Kenapa? Karena dia butuh. Saya mau sholat hajat karena dia butuh. Saya mau sholat tobat karena dia butuh tobat. Ya. Nah, orang yang butuh mengadu kepada Allah, sholatnya mesti khusyuk. Jadi jangankan dia merasa berat, dia memang butuh kok. Tuh, maka Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah kamu tolong kepada Allah dengan banyak-banyak bersabar, dengan banyak-banyak sholat. Banyak puasa, banyak sholat, minta kepada Allah. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, benar-benar berat. Illa alal khasyin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagi orang yang khusyuk, sholat nggak berat memang. Jangankan berat, itu kebutuhan dia kok. Dia butuh untuk sholat. Butuh untuk meminta kepada Allah. Butuh untuk berdialog dengan Allah. Kapan dia sudah begitu? Bagi dia bukan sekedar berat, ya, tapi justru bukan sekedar tidak berat, tapi justru dia sangat butuh. Nggak mungkin berat bagi dia sholat itu satu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Dia butuh, mesti khusyuk. Satu ya. Terus yang kedua, khusyuk. Khusyuk itu Allah katakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu orang yang dalam hatinya yakin bahwa saat sholat itu di hadapannya ada Allah. Orang yang dalam hatinya yakin bahwa dirinya itu selalu kembali kepada Allah. Apabila dia salah, cepat-cepat kembali kepada Allah, kembali kepada ajaran Allah. Itu namanya khusyuk, tunduk. Ya. Memang ada wa khasya'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Ya. Semua suara itu merendah diri di hadapan Allah. Kamu tidak akan mendengar ya kecuali hamas saja. Itu itu khusyuk. Orang kalau sholat ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya bisik-bisik begitu, munajat. Ya, itu khusyuk dari sisi suara. Dari sisi pandangan, ya ada di, diriwayatkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam la yasrifu basaruhu an masjid. Kalau sholat itu pandangannya tidak dipejamkan dan pandangannya terfokus pada tempat sujudnya. Ya, makanya kalau menurut Imam Syafi'i sajadah itu tidak boleh ada warna-warni, tidak boleh ada uh, apa namanya, tidak tidak boleh ada gambar, harus polos. Ya, supaya apa? Supaya tidak tidak merepotkan otak. Ya. Khusyuk juga bisa berarti memahami apa yang dikatakan. Surat yang dibaca, ayat yang dibaca, zikir-zikir yang dibaca, dia paham. Saat dia membacanya, bukan sekedar paham, tapi hatinya hadir. Itu khusyuk. Jadi bagaimana untuk memperolehnya? Untuk memperolehnya dibutuhkan hati yang tenang. Bagaimana supaya hati ini tenang? Dibutuhkan banyak zikir.
banyak istighfar, dibutuhkan untuk selalu bersikap adil, ya, tidak zalim, menjaga lidah, menjaga pandangan, menjaga telinga, menjaga hati, menjaga akal. Oh, semua harus dijaga. Hati bisa khusyuk, sholat bisa khusyuk. Baik, itu dulu untuk sementara. Silakan Bu Susi. Fadol Kak Susi, dibuka ya. Syukron. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di taklim yang lain Pak. Selamat jumpa lagi. Ini gini Pak, mengenai membaca surat Al-Fatihah, kan tadi dikatakan bahwa kita harus betul-betul ya memahami, terutama di dalam sholat kita. Yang saya ingin mohon penjelasan, pencerahan Pak Ustadz. Kalau kita berjemaah Pak, waktu itu beberapa waktu yang lalu Bapak pernah menjelaskan juga bahwa kalau kita berjemaah kan kita pada saat imam membaca Al-Fatihah kita menyimak, kemudian pada saat imam membaca surat kita membaca Al-Fatihah. Nah itu saya memang kita menerapkan itu. Cuma kita membaca Al-Fatihahnya sesudah menyimak itu kan jadi tergesa-gesa mengejar surat yang berikutnya gitu Pak. Mohon pencerahannya. Ya, jadi ada satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, terus waktu baca surah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada hafalan kayak berat, bacanya kayak berat, kayak kayak hafalannya nggak kuat. Begitu sudah selesai, Rasul mengatakan, Ataqra'una idza qara'al imam. Apa kalian ikut membaca apabila imam membaca? Mereka mengatakan, iya, kita ikut membaca. Rasul katakan, la taf'alu illa bifatihatil kitab. Jangan kalian lakukan kecuali surah Al-Fatihah saja. Jadi apa tuh artinya? Artinya baca Fatihah itu paling tepat bareng dengan imam. Sehingga sehingga dapat mendengar, dapat membaca. Waktu kita bareng bacaan kita dengan imam itu, kenapa bisa bareng? Karena itu kita mendengar, tapi kita juga membaca. Begitu imam selesai baca Fatihah, kita sudah selesai baca Fatihah. Ya, bacaan kita tidak bentrok, pendengaran kita tidak bentrok. Tuh. Tapi kalau kita baca Fatihah, ketika imam sudah selesai baca Fatihah, amin, kita baca Fatihah, imam baca surat, bentrok. Bentrok kita sedang baca, bagaimana bisa khusyuk dengan cara seperti itu? Ya, so, kecuali kecuali kita datang terlambat, kita masbuk, sudah amin baru Allahu Akbar, kita baca Fatihah. Ya, baru 2 ayat ruku, kita ikut ruku. Innamal ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Ya, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Itu ya. Sudah jelas? Baik Pak, syukran penjelasannya. Sangat bermanfaat Ibu. Semoga untuk yang lainnya. Ibu sekalian dari jamaah HMT barangkali ada Ibu, Ibu Meta, Dr. Aida, Ibu Santi, Tafadol. Ini ada pesan lagi masuk ya. Ada pesan sebentar saya bacakan dari Ibu Yusrani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Misalkan kita sekeluarga mau umroh, kemudian kita minta tolong Pak Ustadz doakan agar ibadahnya lancar dan tidak mengundang tetangga yang lain. Maksudnya apa ini? Bu Yusrani ada? Ya, Silakan ya, dibuka Bu jadi Yusrani. Mic-nya Bu. ya, ya, Bu ini Yus. sudah Ya, sudah sudah jelas ya. baik. Jadi orang mau umroh, ya, orang mau umroh itu bukan mengundang tetangga untuk datang mendoakan, sih sunnahnya orang yang mau umroh itu datang kepada gurunya, kepada orang tuanya, minta didoakan. Itu sunnahnya itu. Kalau dulu sahabat-sahabat mau umroh itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka katakan, ya Rasulullah zawid ini, ya Rasulullah beri aku bekal, aku minta bekal. Kenapa itu? Karena Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Ya, berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Nanti Rasul doakan, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka wa wajjahallahu lakal khaira haitsu ma tawajjahta. Semoga Allah membekalimu takwa. Ya, semoga Allah
menghapuskan dosa-dosamu. Semoga Allah membimbingmu kepada kebaikan kemanapun kamu melangkah. Itu tuh doa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat, tapi di situ semua makna ada. Ya, semoga Allah membekalimu takwa. Kalau bekalnya takwa, umroh mesti diterima, haji mesti diterima, karena bekalnya takwa. Ya, saya kira itu ya untuk Bu Yusrani. Baik, terima kasih. Ini ada yang Ya. ngerasain Ibu Santi dari kajian MT. Tafadhol, Bu Santi. Bu Santi ya. Assalamualaikum, ya. Assalamualaikum Bu Emi, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Eh, Pak Ustadz begini, kalau kita dalam sholat itu kan terkadang kan pikirannya kita kemana-mana tuh Pak Ustadz. Selesai Ya, sholat, apakah sholat kita itu yang pikirannya melayang kemana-mana apa ya, nggak fokus itu? Apakah sholat kita masih dapat pahala sama Allah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau hatinya kemana-mana, ya akan, ya secara fikih sholatnya sah, ya. Tapi apakah dapat pahala? Yang dapat pahala itu yang kita waktu baca kita sadar dan kita kita mengerti. Berapa persen? Ya, waktu sholat itu yang kita sadar dan kita mengerti. Misalnya 10%, ya dapatnya 10%. Nilainya tuh. Nilai sholat kita itu baru 10% di situ tuh. Ya, bisa difaham ya. Jadi begitu. Secara fikih sholatnya sah, sholatnya diterima. Tapi berapa nilai nilai sholatnya ya sesuai, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kualitas kekhusyuan kita. Ya, Bagaimana Bu Santi? Iya, Tadi syukuran Bu perjuangan, Emi. Puas Bu Emi jawabannya Pak Ustadz. di perjuangan. Makasih Pak Ustadz. Ya. Sama-sama Bu nah, Santi. Bu sekalian, eh, waktu kita tinggal beberapa saat lagi. Mungkin pertanyaan dari Ibu Santi untuk pertanyaan yang terakhir hanya memohon kepada Pak Ustadz ini karena kita akan masuk ke bulan Rajab, Sya'ban dan sebentar lagi Ramadan. Mungkin sedikit saja untuk persiapan kita menuju ke sana. Pastinya sholat kusuk kita persiapkan. Mungkin beberapa hal yang lain yang perlu kita dengarkan. Mungkin berkenan Ustadz menyampaikan sedikit hal itu dan kemudian nanti bisa memimpin doa untuk kita semuanya bisa diberikan kemudahan oleh Allah dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tafadhol Ustadz. bicara tentang Rajab ya, Rajab sama Sya'ban. Jadi begini, eh, kenapa Maya? Hah? Kalau Bapak lagi ngajar, Mayam jangan ngajak bicara. Bentar dulu, bentar lagi. Nah, jadi gini ya, kalau Rajab itu, eh, Rajab sama Sya'ban ya. Rajab itu kan bulan haram ya. Rajab itu bulan haram. Nah, kalau dalam itu eh, disebutnya Syahru Azhar. Ya, Syahru Azhar. Apa itu Syahru Azhar? Bulan menanam. Ya, bulan menanam. Menanam apa? Menanam amal soleh. Itu yang dimaksud ya. Jadi eh, ada beberapa ya. Saya mau katakan begini untuk, tapi mestinya ini bahasannya nggak bisa sebentar ini. Ya, tidak apa-apa Ya, ini Ustadz. Secara umum butuh, saja Ustadz. Ya. ya secara umum. Pertama, bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sanatu asyara syahran." Satu tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 5 bulan yang Allah sucikan. Salasun mutawaliyat, yang 3 itu berurutan. Apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, dan Rajab yang eh, tidak berurutan, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil akhir sama sama Sya'ban.
Ya, kenapa disebut bulan haram? Ya, karena dua hal. Pertama, ditahrimil qitali fiha, karena dilarangnya peperangan di dalam bulan tersebut, kecuali kalau musuh itu memulai. Terus yang kedua, uh, karena perbuatan yang haram di bulan itu uh, lebih besar dosanya daripada selain bulan itu. Jadi kalau perbuatan baik dilipat gandakan, begitu juga perbuatan dosa. Lebih haram, keharamannya lebih ya. Ya, maka Allah katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Ya. Terus um, ya maksudnya karena di situ sangat berbahaya. Ya. Terus yang kedua, bulan Rajab adalah bulan uh, permulaan untuk bersiap-siap menghadapi Ramadan. Ya, ya. Bulan persiapan. Ya. Nah, maka ada beberapa ya yang mengatakan bahwa uh, misalnya ya beberapa ungkapan dari para ulama antara lain Rajab litarkil jafa. Rajab bulan Rajab itu memiliki makna meninggalkan sikap yang keras, sikap yang batu, ya, sikap yang tidak lembut, ya. Wa Sya'ban lil amali wal wafa. Sya'ban itu untuk mengamalkan, untuk kesetiaan. Wa Ramadan lisidqi was safa. Ramadan itu untuk kejujuran dan untuk kesucian. Ya. Rajab itu syahrul toba, bulan tobat. Sya'ban syahrul mahabbah, bulan cinta, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Ramadan syahrul qurba, ya, bulan pendekatan diri kepada Allah. Ya, Rajab syahrul hurmah. Rajab itu bulan yang sangat suci. Sya'ban syahrul khidmah. Sya'ban itu bulan untuk khidmat. Ya, Ramadan syahrul ni'mah. Ramadan itu bulan kenikmatan. Rajab syahrul ibadah. Rajab itu bulan ibadah. Sya'ban syahrul zahadah. Sya'ban itu bulan kezuhudan dan seterusnya ya. Ramadan syahrul ziyadah. Baik. Ada beberapa yang penting ya dilakukan di saat bulan bulan Rajab. Apa itu? Memperbanyak amal soleh. Apa saja? Ya. Kalau menurut Abu Bakar Siddiq ya, Rajab itu bulan menanam amal soleh. Ya. Nah, nanti diserami amalannya itu di bulan Sya'ban. Nah, saat bulan Ramadan itu terjadi panen amal. Ya, panennya itu. Nah, jadi banyak-banyak kita menanam perbuatan yang baik di bulan di bulan Rajab seperti sholat, puasa, sedekah, baca Quran, zikir. Nah, itu tentang Rajab. Tentang Sya'ban, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau lebih banyak puasanya selain Ramadan ketimbang apa namanya di bulan Sya'ban. Lebih banyak. Terkadang puasa 1 bulan penuh. Ya, paling banyak puasa daripada tidak puasanya. Kenapa? Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bulan Sya'ban itu bulan eh, apa namanya di bulan Sya'ban itu ada satu hari di mana amalan itu diangkat kepada Allah, dilaporkan amalan 1 tahun. Saya suka kalau saat diangkat amalan itu dalam keadaan puasa. Ya, itu jadi banyak-banyak puasa. Saya kira sampai di sini dulu, Ibu. Ini ada Bu Santi. Alhamdulillah, Bu Bu Santi. Santi sudah selesai tadi dijawab, Bu Santi ya. Baik, Ya, kalau silakan. Ustadz begitu padatnya syarat muatin diberikan kepada kita ibu-ibu, tidak hanya mengenai Al-Fatihah, tapi juga terkait dengan persiapan menghadapi bulan Rajab. Semoga kita diberikan Allah untuk eh, menghadapinya, diberikan kesehatan, dan selalu diberkahi kegiatan kita. Insya Allah, Ustadz, jazakallah, jazakumullah khairan, Ustadz dan Ibu semuanya.
Dan berkenan Ustadz menutup dengan sedikit berdoa untuk kita semua Ustadz. Dan ini ada juga ibu-ibu yang akan umroh. Tafadhol Ustadz. Umroh siapa? Ibu Meta akan berangkat, yang lain saya belum tahu ini, belum ketahuan. Ya. اللهم صل وسلم على حبيبنا الشفيع مولانا محمد سلم رضي وتبارك وتعالى ولسعد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا اللهم انا نسالك لسانا رطبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ونسالك قلبا خاشعا ونسالك علما نافعا ونسالك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نبغي غيرك ولا نعبد أشياء سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعم المجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولجميع أساتذتنا ولمشايخنا ولتلامذتنا ولأزواجنا وذريتنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم زود لأمتك الفقيرة Ibu Mita dengan keluarganya ya Bu. Ya, aman cucu, Ya. anak mantu cucu semua. Allah Mancu Allah dan biasa. ya. Allahumma zawidha wa ahlaha alladhina sa'tamiruna ila baitika al-haram. Allahumma zawidhum at-taqwa waghfir lahum ad-dunuba ووجه لهم الخير حيثما توجهوا. اللهم تقبل منهم عمرتهم وعبادتهم. اللهم اجعل عمرتهم عمرة مقبولة وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لم تبورا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.